jangan takut kita cuma polose. Sio nona jang padede, nyong-nyong juga jangan padede. Padede itu artinya cengeng. Saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk belajar bersama dari salah seorang laki-laki yang sama sekali tidak cengeng. Justru ini laki-laki kabaresi, laki-laki yang teguh, punya daya juang luar biasa. Johannes Leimena, pria yang gambarnya ada di baju saya ini. Bagi anak-anak milenial, barangkali nama Johannes Leimena nama yang asing. Ya. Tapi ini adalah salah satu tokoh bangsa yang sangat penting. Dia berasal dari Maluku. Dan ini laki-laki Maluku yang sangat tenang. Dia rustik. Ya. Berbeda dengan stereotip yang biasa disematkan kepada orang Ambon. Pada umumnya bahwa orang Ambon itu gampang emosi, lebih banyak dikenang sebagai preman. Ya, ini stigma-stigma negatif. Dan kita justru menemukan sosok Maluku yang berbeda. Ya, sosok pribadi yang sangat bersahaja dalam diri seorang Johannes Leimena yang justru membuat kita harus menghapus semua stigma-stigma yang buruk terhadap satu kelompok tertentu. Johannes Leimena ini lahir di Ambon pada 6 Maret 1905. Tapi di usia 4 tahun beliau sudah ditinggal mati oleh ayahnya, Pak Domingus Leimena. Dan ibunya Elizabeth Sulilatu kemudian menikah lagi. Tapi di usia yang masih sangat belia itu, Leimena kemudian diasuh oleh tantenya, adik dari ibunya yang menikah dengan Yesaya. Yesaya Lawalata. Dan Pak Yesaya ini kemudian dipromosikan untuk menjadi guru kepala di salah satu sekolah KNIL di Cimahi. Dan karena itu beliau harus berangkat ke Cimahi. Tetapi ibu dari Johannes Leimena tidak ingin putranya itu pergi mengikuti pamannya. Nah, menarik saudara-saudara, ternyata di usia 9 tahun Johannes Leimena ini sudah punya tekad ya, yang begitu luar biasa. Dia ingin pergi mengikuti omnya itu ke Cimahi. Dan diam-diam dia menyelinap. Dia masuk ke kapal. Dan ketika kapalnya itu akan berangkat, barulah Johannes Leimena memperlihatkan dirinya. Dan akhirnya orang tuanya merestui Johannes Leimena untuk pindah ikut om dan tantenya ke Cimahi. Mereka hanya sebentar di Cimahi, kurang lebih 9 bulan, lalu Pak Yesaya Lawalata ini pindah ke Batavia. Johannes Leimena kemudian tumbuh di Batavia. Dia bersekolah dari sekolah dasar kemudian ke sekolah menengah pertama di Mulo. Dan menarik, dalam kisah yang saya baca, misalnya di buku ini, ya, ini buku yang dibuat tahun 1980 untuk mengenang Johannes Leimena. Tapi buku ini menarik, ya. Di dalamnya diulas tentang Johannes Leimena yang kalau ke sekolah
dia dan saudara-saudaranya hanya berjalan kaki. Pulang sekolah mereka harus cuci piring sendiri, cuci pakaian sendiri, semua dilakukan secara mandiri. Dan itu yang membentuk karakter seorang Lemena, tumbuh sebagai sosok yang rajin dan juga sosok yang sangat sederhana. Dia melanjutkan studinya di Stovia. Nah, tapi menarik, sebelum dia ke Stovia itu teman-teman, ketika dia lulus dari Mulo, omnya ini bertanya apakah dia mau bekerja ataukah dia mau studi lanjut. Dan Om Yo katakan dia ingin kerja sambil studi. Nah, ketika dia mendaftar ke sekolah kedinasan waktu itu, dia rupanya tidak diterima. Karena sekolah-sekolah kedinasan itu hanya untuk orang Indo-Belanda. Dia juga ingin bekerja di perusahaan kereta, tapi rupanya usianya masih sangat muda dan karena itu dia tidak diterima. Lalu dia ditawarkan untuk kuliah di sekolah hukum, tapi rupanya dia juga tidak bertemu dengan sang direktur ketika dia akan mendaftar di sana. Nah, waktu dia pulang dari sekolah hukum itu, tiba-tiba muncul di kepalanya, gimana kalau saya kuliah saja di Stovia. Ya. Jadi rupanya dia gagal atau tidak diterima di beberapa tempat, baru kemudian akhirnya dia masuk di Stovia, tapi itu pun tidak mulus. Dia harus mendapatkan rekomendasi dari wakil residen pada masa itu, dan ketika dia hendak pergi bertemu wakil residen itu, dia dihalang-halangi juga oleh sekretaris wakil residen yang adalah orang Indo-Belanda. Nah, tapi Johannes Lemena ini bukan sosok yang cengeng, bukan pribadi yang padede, tapi dia orang yang terus mau berjuang. Nah, ketika dia masuk ke Stovia itulah dia berkenalan dengan banyak tokoh pemuda dari berbagai daerah. Disinilah Lemena mulai belajar untuk menumbuhkan semangat nasionalismenya. Dan paling tidak ia mulai berkenalan dengan isu-isu kebangsaan. Dia terlibat dalam diskusi-diskusi yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi kepemudaan pada masa itu. Dan paling tidak ada dua organisasi yang cukup mempengaruhi Lemena. Yang satunya adalah Jong Ambon, lalu yang satunya lagi adalah CSV of Java, Kristen Student Vereniging. Dua organisasi ini yang cukup memberikan pengaruh terhadap Lemena. Di Jong Ambon, di sini Lemena dia mulai mengembangkan watak karakternya itu tidak terbatas pada identitas yang primordial saja, kesukuan saja, tetapi justru dia belajar untuk tumbuh dalam semangat nasionalisme kebangsaan Indonesia pada masa itu. Nah, kalau kita baca para sahabat sekalian, di masa itu organisasi-organisasi kepemudaan yang
dari Maluku itu tidak satu, ya. Jong Ambon itu salah satu. Lalu selain Jong Ambon ada Sarekat Ambon. Sarekat Ambon ini ketuanya untuk Batavia itu J. Kayadu, dan Sarekat Ambon ini biasanya berseberangan dengan Molux Politik Verbon. Jadi Molux Politik Verbon ini cita-citanya menjadi antek dari Belanda. Ambon dan Belanda katanya itu harus terus bersama-sama. Nah, berbeda dengan Molux Politik Verbon itu, justru Sarekat Ambon ini punya cita-cita kebangsaan yang sangat kuat. Dan menarik bahwa ketika masa itu dalam diskusi-diskusi yang dilakukan oleh Jong Ambon, yang di dalamnya ada Lemena, nah Sarekat Ambon ini diundang, dan juga Molux Politik Verbon juga diundang. Jadi dari sini kita mulai melihat bagaimana seorang Johannes Lemena ini memainkan peran sebagai mediator. Ya, dia tidak ingin terjebak dalam kutub-kutub tertentu, tapi dia orang yang memang selalu ingin merangkul. Nah, dia juga tumbuh dengan, selain gerakan nasionalis, ada juga gerakan ekumenis yang sangat mempengaruhi kehidupan Om Yo, ya. Beliau datang dari keluarga yang sangat religius, dan karena itu kecintaannya terhadap agama Kristen begitu kuat. Dia rajin untuk mempelajari teks-teks Kristen, dan kemudian dia juga ikut serta dalam gerakan ekumenis yang melanda dunia pada masa itu. Dan nah, ini menarik teman-teman. Ternyata gerakan ekumenis yang tumbuh di masa itu juga sangat pro terhadap aspirasi bangsa-bangsa yang mengalami kolonialisme pada masa itu. Jadi gerakan ekumenis ini punya kontribusi yang sangat besar dalam menumbuhkan semangat nasionalis. Jadi Johannes Lemena mendapatkan itu dalam satu komunitas CSV, Kristen Studentenvereniging. Nanti dari CSV inilah kemudian lahir Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Dan mereka aktif di masa itu untuk melakukan pendalaman-pendalaman Alkitab, tapi juga melakukan kajian-kajian terhadap isu-isu kontemporer yang berkembang pada masa itu. Dan mereka sangat militan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi ada dua gerakan besar yang sangat mempengaruhi Lemena di masa itu, yakni gerakan nasionalis dan gerakan ekumenis. Nah, kedua gerakan ini berjumpa dalam diri seorang Lemena. Bagi Lemena, kekristenan tidak bertentangan dengan nasionalisme, dan demikian juga sebaliknya. Nasionalisme tidak harus membuat seorang Kristen menanggalkan imannya. Dan ini menarik. Kita hidup juga dengan stigma-stigma tertentu bahwa agama Kristen adalah agama kolonial, agama penjajah. Nah, kalau kita mengikuti sejarah ternyata tidak demikian. Bahwa betul, dan ini bukan hanya agama Kristen, tapi juga agama-agama yang lain, tergantung kepentingan-kepentingan politik tertentu, maka bisa jadi tokoh-tokoh agama akan pro terhadap
satu arus kekuatan politik, tetapi kekristenan dalam sejarahnya tidak selalu pro dengan kekuatan kolonialisme, malahan kekristenan sangat mendukung gerakan-gerakan pemerdekaan yang dilakukan, antara lain di Indonesia. Dan Johannes Lemena tumbuh dengan kesadaran nasionalisme yang begitu tinggi, dan di sisi lain juga kesadaran keagamaan, kesadaran komunisme yang tidak kalah penting, yang sungguh-sungguh ia hidupi. Nah, karena itu para sahabat sekalian, dalam perkembangannya Johannes Lemena kemudian antara lain merumuskan pemikiran tentang kewarganegaraan yang bertanggung jawab. Saya tidak akan membahasnya pada sekarang, tapi nanti berikutnya saya akan mengulas sedikit tentang kewarganegaraan yang bertanggung jawab itu. Tetapi sekarang yang paling penting adalah kita berkenalan dulu dengan sosok penting ini, Johannes Lemena, tokoh bangsa, pahlawan nasional yang berasal dari Maluku. Ia tumbuh dengan semangat yang luar biasa. Dia berjuang untuk bangsanya, untuk negaranya, dan justru itu diinspirasi oleh imannya. Nah, karena itu Johannes Lemena dalam cerita-cerita yang saya dapatkan dari anak-anak beliau, Omyo adalah sosok yang dia begitu cinta dengan negara dan bangsa ini, dan pada sisi lain dia juga begitu cinta dengan kehidupan gereja. Nah, karena itu di saat di rumah mereka, menurut penuturan anak-anak dari Omyo, waktu makan Omyo selalu mengumpulkan mereka di meja makan, lalu Omyo mengajak mereka untuk membaca Alkitab. Dan salah satu ayat favorit dari Omyo itu adalah dari Mazmur. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dan kalau kita lihat perjalanan sejarah Omyo tadi, pribadi ini memang orang yang sangat bijaksana. Dia mau hadir sebagai mediator, dia ingin selalu merangkul, dan ia selalu ingin memperjuangkan kepentingan yang lebih besar. Ini laki-laki hebat, bukan laki-laki cengeng, bukan laki-laki Pak Dedi, tapi yang orang Ambon bilang laki-laki ini laki-laki kabar isi.